pimpinan sudah menunjuk 6 jaksa. Harapan saya segera dibebaskan anak saya. Harus bijak lah. Harus segera Lepaskan segera Peggy Setiawan. Saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo harapannya nggak mau begitu jadi ya. pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy pensiunan polisi nggak usah nakut-nakutin Saka. tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan ya kayaknya harus gerak cepat, kasihan Peggy. Saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan. Kita akan buka semuanya nanti. Sepertinya Polda Jabar benar-benar ingin memberikan hukuman kepada orang yang tak bersalah. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kabarnya sedang mempersiapkan proses persidangan Peggy Setiawan. Teman-teman silahkan subscribe channel ini dan ikuti video berikut ini ya. Pihak Kejati Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 sudah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Polda Jabar. Itu ada lampiran berkasnya? Ya, di dalam SPDP tersebut belum terlampir berkas perkara. Yang terlampir berkas dalam SPDP tersebut terlampir surat perintah penyidikan. Atas nama siapa? Berapa tersangka? Di SPDP tersebut atas nama P alias PS. Berarti hanya satu tersangka ya? Satu tersangka. Siap. Sejauh ini dari Kejati Jabar sendiri sudah menunjuk jaksa untuk di sidang pengadilan nanti. Ya, sejauh ini pimpinan sudah menunjuk 6 jaksa yang akan menangani perkara tersebut. Itu rencana pengadilan sendiri di mana, Om? Kalau untuk persidangan nanti disampaikan kemudian. Siap. Berarti untuk 6 jaksa itu ada di Kejati Jabar ya? Ya, jaksa-jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan itu semuanya di Kejati Jabar. Ya, sepertinya Peggy Setiawan ini akan dilanjutkan proses persidangan ya teman-teman. Aduh, miris sekali ya. Ini kok bisa ya teman-teman? Ini kok bisa dilanjutkan proses persidangannya ya? Sementara di DPO itu jauh-jauh berbeda dari ciri-ciri yang ditempelkan oleh Polda Jabar. Jadi momen ketika Ibu Peggy Setiawan ya ingin bertemu sama anaknya. Bukan kejahatan itu. Iya, Bu. Harapannya segera dibebaskan. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena masih tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adikku. Aduh. Gimana Bu kondisi Peggy Bu di dalam Bu? Tadi Alhamdulillah sehat, semua teman-temanku baik. ada pesan dari siapa Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Peggy sendiri, mama sabar, kau doain apa biar cepat bebas itu aja. Siap. Baik, terima kasih Bu. Makasih Bu. Astagfirullah, Polda Jabar. Sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy Setiawan, Egy atau Perong. Kenapa yang ditangkapnya ini orang yang jelas berbeda loh. Ini yang harus digarisbawahi, orang yang berbeda. Ya, pengakuan karena foto tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik itu kepada Saka Tata ini kan secara personal lah. Kita juga tidak tahu, tapi dari pernyataan Saka Tata ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa foto yang dipegang oleh penyidik atau kepolisian ini foto yang berbeda dengan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan tersangka. Lalu menurut Bapak harusnya seperti apa polisi ini, Pak? Ya harusnya kalaupun emang ini bukan orang yang dicari oleh pihak kepolisian, ya harus bijak lah. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena Ya, bebaskan ya. klien kami bukanlah pelakunya. Ya, harusnya dibebaskan ya. Kalau sudah tidak ada ciri-ciri yang melekat pada Peggy Setiawan. Satu contoh kecil saja yang dilihat sama semua teman-teman netizen ya. Di telinganya itu kan ada lubang tindik besar ya. Ini di Peggy Setiawan kuli bangunan ini tidak ada lubang-lubang aneh di telinga, kecuali lubang alami ya. Artinya tidak ada lubang-lubang tindik di
dalam telinganya, dan juga rambutnya ikal, katanya rambut Peggy Setiawan itu lurus. Ya, seperti itu ya. Dan kusam itu karena di bawah terik matahari kerja bangunan gitu kan. Ini kalau polisi menjatuhkan hukum bahwasanya Peggy Setiawan nanti bersalah dalam persidangan, waduh, nggak tahu lah saya guys. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Ayo, come on, Pak Otto, ayo lah. Tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Iya, betul ya. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo, Ya, harapannya nggak mau begitu jadi ya. pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan. Ayo, bisa, ayo. Ayo, kita berharap sama Pak Otto, sama Pak Yusril Izzah Mahendra ya, ex-tim pengacara Pak Prabowo kemarin ya. Seperti kelihayannya Pak Otto waktu menangani kasus Jessica ya, waktu sianida, kopi sianida itu ya. Pak Yusril juga profesional ya di dalam menangani berbagai kasus ya. Ya, kita berharap Peggy Setiawan punya pendamping yang handal ya untuk menangani ini. Soalnya kalau Peggy Setiawan nanti dinyatakan bersalah dalam persidangan, aduh, nggak bisa lah kita ngomong-ngomong lagi teman-teman, karena jelas-jelas dalam ciri-ciri DPO itu tidak ada yang melekat pada Peggy Setiawan si kuli bangunan ini ya. Terakhir mungkin bang, kata Sumardi ini kalau misalnya Saka nggak bisa buktikan keterangan bahwa dia nggak membunuh Vina, bisa dihukum lagi bang? Pensiunan polisi nggak usah nakut-nakutin Saka. Ini kan bicara juga jadi justru Saka ini membantu gitu, ya. Justru yang ditangkap-tangkap itu adalah polisi-polisi yang awalnya dikasih tugas dilaporin nggak ngerti ini, ya. Jangan dibalik-balik gitu. Ini kan hanya hak mereka sebagai manusia yang pernah tertindas kemanusiaan. Dan ingat loh, dia berbicara dalam konteks ingin melakukan peninjauan kembali, bukan memfitnah polisi atau memfitnah penyidik, tidak. Tapi ini adalah hak daripada dia, dan dia masih punya ya. Kalau dia mengatakan foto yang diperlihatkan dengan ditangkap itu berbeda, bukan dia itu harus mengenal atau tidak mengenal. Intinya dia nggak mengenal, kamu tidak mengenal kan semua mereka. Itu aja, ada masalah. Oke, kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen tolong sampaikan kepada tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ya kayaknya harus gerak cepat, kasihan Peggy. Ini saya lihat perlu tim yang kuat untuk membela Peggy Setiawan. Mudah-mudahan Tony SAMH mau bergabung dengan kita. Saya akan turun ke Cirebon membantu Peggy Setiawan, dan saya akan bebaskan Peggy Setiawan dengan kemampuan saya. Mohon dukungannya masyarakat Cirebon, masyarakat Indonesia. Saya akan turun sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menambah kekuatan. Ya, mohon maaf sekali lagi, bukan saya nawar-nawarin karena saya nggak ada job, bukan. Ini karena nurani saya. Saya bersama LBH Gajah Mada Nusantara akan turun ke Cirebon. Mohon beri jalan saya untuk turun membebaskan Peggy Setiawan. Peggy adalah kuli bangunan, menjadi tulang punggung orang tuanya, dan tidak bisa dipropaganda. Ada cara-cara saya dengan LBH Gajah Mada Nusantara
yang akan membantu timnya Tony, SHMH, dan kawan-kawan dari Jakarta lainnya. Mohon bukakan pintu saya akan masuk ke Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan. Kita akan buka semuanya nanti. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya, Saudara Peggy. Dia juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka. Ayo, come on Pak Otto, ayo, come on. Bola semakin liar dan banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin mana nih versi yang benarnya? Ya sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak kepolisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, yang menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus Namanya ini, juga pengadilan ya guys ya. nah, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Gitu. Itu loh, itu poinnya gitu. Jadi, apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur, kan mendahului kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan. Ya, kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah harus bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya adalah Pak ini supaya diusut, ya mari kita usut. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita akan salah. Betul. Nah mudah-mudahan dengan kasus Vina ini, kami kan akan juga mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Dan mudah-mudahan kita bukalah semuanya ini. Kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Nah, ya tentunya polisi kan bisa melakukan suatu evaluasi dong terhadap penyidik-penyidiknya kan. Nah, tetapi juga harus dibuktikan kebenaran itu. Nah, itu sebabnya saya katakan polisi kalaupun tidak salah, tapi pengadilan tidak boleh salah. Karena akhirnya Pengadilan di kepolisian. Artinya nggak mau Peggy kayak Vina ya? Ya, Peggy kan Peggy karena nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso. Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa buktikan, nggak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Saya terus terang aja harus membaca dulu lagi dokumen-dokumennya.
Karena begini, kalau umpamanya katakanlah ada dituduh melakukan 10 orang, kemudian yang dihukum 8. Nah, saya nggak tahu persisnya berapa ya, katakan gitu, 10, 8 yang dihukum. Kemudian dikatakan 2 DPO. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, waktu di sidang ini sebenarnya dituduhkan berapa orang? Mestinya kan 10 dong, karena dibilang 2 ada di sana. Ya kan? Dan 10 orang ini pasti kan ada perannya masing-masing. Ya. Iya kan? Perannya masing-masing. Kalau ternyata ada 1 orang tidak ada di sana, berarti perannya ini, skenario-nya ini salah dong semua. Benar. Ada yang megang pisau, ada yang pegang tangan, ada yang pegang ini katanya kan, 8 Ya, orang. cacat ya. Nah, kalau ternyata 1 orang di antara yang katakan bahwa ada yang megang pisau ternyata tidak ada, berarti kan skenario ini kan sudah tidak Ya, tepat. betul. Jadi Benar, ini ya. berakibat, dan ini merupakan satu alasan juga nanti untuk Ya, PK. mantap Odo, ayo. Karena kalau ditentukan 10 orang melakukan suatu perbuatan pidana, maka berarti 10 orang ini melakukan peran yang berbeda-beda terhadap satu soal. Satu tidak ada dalam tidak dimasukkan, tidak dikatakan tidak ada, itu hanyalah fiktif katanya. Nah, berarti perannya ini di mana selama ini? Saya ingin tahu apakah yang tadinya dikatakan ada 2 orang fiktif itu sesungguhnya di dalam dakwah itu dimasukkan nggak perannya dia? Kalau di dalam perkara itu yang 2 orang fiktif ini disebutkan perannya dalam perkara yang terdahulu, berarti perkara ini sudah tidak benar, harus dibatalkan ini. Ini kasus 8 tahun yang lalu, bisakah sekarang diungkap kembali dan mendapat keadilan Vinanya sendiri? Bisa, sangat bisa. Bisa. Karena PK itu tidak ada batas waktunya. Sepanjang ada bukti baru, ya, novum namanya, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk mengajukan PK. Ya kan? Nah, jadi tapi seperti katakan, sebenarnya saya karena sudah banyak teman-teman yang membela di sana, mereka lebih, saya kira udah tahu lah apa yang mereka lakukan. Berarti garis besarnya besok Pradi akan bertemu dengan pihak. Saya akan bertemu dengan saudara Titin yang memohon perlindungan hukum. Jadi saya terpaksa terlibat memberikan komentar ini karena ada permohonan perlindungan hukum dari anggota saya. Saya sebagai ketua Pradi, sebagai salah satu organisasi terbesar di sini, tidak boleh tidak, saya harus bantu. Bisa dibilang turun gunung, Bang. Hah? Gunung. Ngelihat lawyer Saka sendiri kesurupan, Bang. Wah, itu saya nggak tahu lah. Nanti kita Thank you, Bang. Ya, kita berharap kasus Pindah Cirebon segera terungkap ya. Jadi kalau kita melihat beberapa pembelaan-pembelaan dari kuasa hukum ataupun advokat yang tadi itu, teman-teman, sepertinya Peggy Setiawan ini besar kemungkinan akan dibebaskan.